Halo guys, jumpa lagi di channel Mikrotik Indonesia. Seperti biasa kita akan mencoba membahas mengenai fitur-fitur yang ada di Mikrotik. Nah, untuk video kali ini fitur yang akan kita bahas adalah routing filter di jaringan OSPF. Nah, sebelum itu bagi yang belum klik tombol subscribe, silahkan klik tombol subscribe dan juga loncengnya. Supaya apa? Supaya nanti teman-teman bisa mendapatkan update video terbaru dari kami. Kalau kita sudah biasa konfigurasi menu firewall, itu kita akan menjumpai sebuah fitur yang digunakan untuk melakukan filtering, yaitu firewall filter. Nah, pada konfigurasi routing pun kita juga bisa menerapkan filter ini. Akan tetapi untuk menu yang digunakan itu berbeda. Nah, untuk routing itu sudah disediakan menu khusus, yaitu routing filter. Nah, di sini nanti di video kali ini kita akan mencoba konfigurasi routing filter yang ada atau digunakan di jaringan OSPF. Nah, seperti halnya firewall filter, pada routing filter pun kita juga akan diharuskan mengisi yang namanya chain. Kalau di firewall filter kita kenal ada 3 chain default, yaitu forward, input, sama output. Nah, kalau di routing filter itu nanti juga ada chain-chain yang perlu kita setting. Karena contoh kasus di sini kita akan mencoba konfigurasi routing filter yang ada di OSPF, maka chain yang disediakan di routing filter ini by default itu ada 2, atau istilahnya disebut sebagai predefined chain, yaitu ada OSPF in dan juga OSPF out. Nah, itu merupakan chain yang bisa kita pakai untuk routing filter di jaringan OSPF. Nah, apa bedanya chain OSPF in dan juga OSPF out di jaringan OSPF ini ya? Jadi untuk OSPF in ini merupakan chain yang kita gunakan untuk melakukan filter traffic atau mungkin juga informasi routing yang masuk ke dalam jaringan OSPF. Sedangkan OSPF out itu nanti lebih digunakan untuk filtering informasi routing yang asalnya dari external network atau external route. Jadi kalau ada proses redistribute external route itu nanti kita bisa filter informasi routingnya menggunakan chain OSPF out. Nah, setelah kita mendefinisikan chain ya, apakah itu SPF in atau SPF out, itu nanti kita juga akan mendefinisikan parameter action. Ya, seperti halnya di firewall filter kita juga harus menerapkan actionnya ya setelah konfigurasi chain dan parameter pendukung lainnya. Di routing filter pun juga sama. Nah, di sini untuk routing filter itu ada beberapa action yang bisa digunakan. Yang pertama itu ada accept. Nah, seperti halnya firewall filter, untuk accept ini berarti kita nanti menerima atau mengizinkan informasi routing itu didistribusikan di jaringan misalnya OSPF. Nah, kemudian kalau kita ingin filter, nah itu ada beberapa pilihan atau opsi yang bisa dipilih ya. Yang pertama ada yang namanya discard. Nah, discard ini nanti dia akan istilahnya memfilter atau membuang informasi routing yang masuk ke jaringan OSPF. Nah, kemudian ada juga reject. Nah, reject ini juga sama, fungsinya untuk filter ya, untuk membuang atau istilahnya untuk memblokir ya informasi routing yang masuk ke dalam jaringan OSPF juga. Nah, tapi ada perbedaan nanti antara discard dan juga reject ya. Mungkin setelah ini ya kita akan coba konfigurasi dan apa sih efek kalau kita pilih discard dan juga reject. Nah, selain itu ada juga action yang bisa kita pilih, yaitu action jump. Ya, seperti halnya di firewall filter juga sama, ada action jump juga. Nah, jump ini digunakan untuk istilahnya membuat traffic yang masuk ya atau informasi routing filter itu akan diproses di chain atau custom chain ya. Jadi kita buat chain sendiri, kemudian kita lakukan jump supaya nanti diproses di chain yang baru tersebut ya, custom chain tersebut. Kemudian juga ada action log. Nah, log ini nanti kita akan gunakan ya untuk menampilkan informasi di menu log ya. Jadi kalau ada proses atau aktivitas filtering dari informasi routing yang masuk ke jaringan OSPF misalnya, itu nanti juga akan dicatat di log. Nah, kemudian juga ada action pass through. Nah, pass through ini nanti digunakan untuk istilahnya apa ya, untuk membypass rule yang ada di atasnya ya. Misal kalau kita punya
2 rule. Nah, maka kalau yang rule pertama itu pass through, maka rule pertama itu akan dilewatin dan dibaca di rule yang kedua. Nah, yang terakhir itu ada return. Nah, return ini nanti biasanya dikombinasikan dengan action jump yang tadi ya. Ketika sudah tereksekusi di custom chain, nah, maka kita bisa melakukan return untuk rule selanjutnya. Ya, jadi nanti dengan return ini dia akan dibaca kembali di rule urutan yang pertama misalnya gitu ya. Baik guys, tidak perlu lama-lama lagi ya, kita akan coba konfigurasi routing filter ini di jaringan OSPF ya. Nah, di sini saya sudah siapkan 3 router di depan ini, kemudian kita akan buat router ini dia komunikasinya ini adalah menggunakan routing OSPF ya, dynamic routing menggunakan OSPF. Kemudian nanti posisi routernya ini ada yang menjadi ASBR, kemudian ada ABR1 dan ABR2. Ya, jadi antara router ASBR, router ABR dan ABR1, ABR2 itu nanti dia saling komunikasi menggunakan jaringan OSPF. Ya. Nah, kemudian nanti kita akan coba implementasikan ini ya routing filter di ketiga router ini. Ya, kita akan buat ya sedemikian rupa supaya bagaimana nanti kita bisa melihat apakah routing filter itu bisa berjalan atau tidak di jaringan OSPF ini ya. Kita nanti akan gunakan mungkin diskan dan juga reject biar kita tahu perbedaan kedua action itu apa. Oke guys, selanjutnya kita akan langsung saja untuk remote ketiga router ini ya. Ini yang pertama. Nah, di sini saya sudah bisa scan di Blackboard ya, di Winbox itu ada 3 router. Nah, kita akan coba cek dulu untuk di ASBR di sini ya. Ini ada identity namanya ASBR router. Ya, ini kita coba remote dulu. Nah, di sini untuk router ASBR ini sebelumnya sudah saya konfigurasi ya. Coba kita cek ya untuk IP address. Nah, ini seperti ini. Kemudian sudah juga saya aktifkan untuk sistem di OSPF-nya. Nah, di routing OSPF. Nah, untuk network yang akan akan dimasukkan ke dalam jaringan OSPF itu ada 10.2.2.0/24 ya. Nah, ini kondisi di router ASBR-nya. Nah, kita akan coba cek juga untuk router ABR ya, ABR1 dan ABR2. Nah, ABR1 kita remote dulu. Nah, kita cek ya, kita bandingkan ini untuk perbedaannya ya. Ini IP address seperti ini. Kemudian untuk di sistem OSPF-nya, untuk networknya yang akan didistribusikan di jaringan OSPF ada 2 network di sini. Yang pertama ada 10.2.2.0/24 ya, sama seperti yang di ASBR, dan ini ada tambahan network lagi yaitu 172.31.31.1. Nah, ini /32 ya, single IP. Nah, selanjutnya kita juga coba untuk remote router ABR yang kedua. Nah, kita cek dulu di menu IP address. Nah, ini seperti ini. Kemudian di routing OSPF. Nah, kondisinya juga bisa kita lihat di sini. Nah, sama ada network 10.2.2.0/24 di network ini. Kemudian ada juga network 172.16.16.1/32 ya untuk di ABR2 di sini. Nah, di sini sudah kita cek ya untuk masing-masing router ASBR, router ABR dan juga router ABR2 ini sudah di setting OSPF-nya. Nah, sekarang kita coba cek di masing-masing router apakah OSPF-nya berjalan atau tidak ya. Mungkin di ASBR dulu di sini ya, kita coba lihat di IP routes apakah sudah ada informasi routing dari OSPF-nya. Nah, di sini
ada DAO ya. Kemudian kalau di router APR1 kita juga coba cek di IP routes. Ini juga sama, ada 4 DAO. Ya. Di router APR2 juga sama, kita akan coba cek di menu IP route. Ini juga sama, ada 1, 2, 3, 4 DAO ya. Nah berarti dengan ini kita bisa simpulkan bahwa untuk jaringan OSPF ini sudah berjalan di ketiga router ini. Oke, nah sekarang kita akan coba terapkan routing filter di jaringan OSPF ini. Ya, skenario pertama adalah kita akan coba gunakan chain OSPF in. Ya, jadi kita nanti akan mencoba untuk filter traffic yang masuk ke jaringan OSPF. Nah di sini untuk penerapan OSPF in mungkin saya akan coba setting di router APR1 ini ya. Oke, kita masuk ke menu routing, kemudian filter. Nah di sini menu di mana kita akan melakukan filter informasi routing di OSPF ini ya. Seperti biasa langkah pertama kita klik tombol plus, kemudian di chain. Nah ini ada chain ya, ini kita tentukan. Nah seperti skenario pertama kita akan gunakan chain OSPF in, maka kita pilih di sini ya, kita cari OSPF in. Nah ini di sini kita pilih ya. Nah parameter selanjutnya yang mungkin ya penting di sini ya untuk kita setting, yaitu ada prefix atau prefix dan juga prefix length. Nah bagaimana cara penggunaan atau istilahnya untuk mendefinisikan informasi di parameter prefix ini ya. Nah misal untuk prefix ini ada beberapa format yang bisa kita isikan. Yang pertama itu bisa kita isikan semacam apa ya, single IP ya. Contohnya misal 202.65.113.16 seperti ini. Jadi artinya apa di sini? Ketika nanti ada distribusi informasi routing ya dengan destination address itu IP-nya 202.65.113.16. Nah itu nanti akan difilter oleh routing filter ini. Gitu. Nah bisa juga kita isikan 113.0/22 misalnya kayak gini. Nah artinya apa? Nanti ketika ada informasi routing yang didistribusikan ke jaringan OSPF ya, dan dia akan masuk ya, dicek di situ. Nah ternyata kalau DST address-nya itu berupa ya informasinya itu ini ya 202.65.113.0/22. Nah itu nanti dia akan difilter seperti itu ya. Jadi filternya itu berjalan kalau dia mengecek kok ada destination address itu berupa network ini. Nah biasanya juga untuk prefix ini akan dikombinasikan dengan parameter yang di bawahnya ini, yaitu prefix length. Nah ini gunanya untuk apa? Nah di sini kita bisa menentukan range atau panjang atau length dari prefixnya itu yang akan difilter. Contoh kalau misal di sini saya isikan 22 ya, ini 22 sampai 32. Artinya apa? Nah, artinya ketika nanti dicek kok ada destination address yang informasinya itu misalnya ada 202.65.113.0/ misalnya /24 misalnya. Nah itu nanti dia juga akan ikut ke filter ya. Atau mungkin 202.65.113.0/ misalnya /29 ya /27, pokoknya masuk range-nya ini ya, itu nanti dia juga ikut ke filter. Nah berbeda kalau ini kita tutup, nah kita tutup seperti ini ya, maka nanti yang ke filter itu hanya informasi routing dengan destination address seperti ini ya, 202.65.113.0/22. Ada yang /26 ya, /24 itu tidak akan ke filter kalau seperti ini. Tapi kalau mau ke filter juga untuk yang /24, /26, /27, /29 dan sebagainya ya, maka ini kita tentukan di prefix length ini. Itu ya. Nah,
Nah, ini misalnya 22 ya, di 22 sampai 32 kalau ini ya. Ini. Oke. Nah, untuk kali ini kita akan coba filter informasi traffic dari OSPF yang ada di sini ya. Contoh di sini saya akan ambil yang mana ya? Mungkin yang ini ya, yang ketiga ini ya, 117 ya, dengan destination address 117.20.63.227. Nah, ini kita isikan di sini ya, 117.20.63.227 seperti ini. Ya, karena di sini informasinya cuma single IP ya, maka di sini kita bisa isi single IP seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya kita terapkan actionnya di sini. Ya, actionnya apa? Misalnya kita gunakan, karena pengen filter itu kita bisa gunakan yang discard. Nih. Oke. Jadi untuk matchernya ya seperti ini, kita pilih chainnya OSPF in. Trafficnya yang akan difilter yang masuk dari OSPF ke router ini ya, ke router ABR1 itu ini ya, 117.20.63.227 ini yang kita filter. Ya, kita isikan di prefix. Selanjutnya actionnya kita pilih discard, kemudian kita apply, kita oke. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ya, router ABR1 ini dia tidak mendapatkan informasi routing, yaitu yang tadi ya, yang 117.20.63.227. Nah, ini di sini akan hilang. Coba kalau kita bandingkan di router ABR2 ya. Ini ABR2. Untuk ABR2 masih mendapat informasi routing, yaitu yang 117.20.63.227 ini. Ya, berbeda dengan ABR1. Kenapa? Karena di ABR1 kita sudah terapkan filtering informasi routingnya ya, seperti ini. Nah, itu tadi untuk routing filter dengan action discard ya. Nah, sekarang kita akan coba filter ya informasi routing menggunakan action reject ya. Apa yang terjadi dan perbedaannya apa dengan discard ya. Kita di sini coba mungkin modifikasi ya, yang rule filter routing yang tadi ya, route filter ya. Ini kita ubah untuk actionnya itu menjadi reject. Nih. Nah, efeknya apa? Kita coba apply di sini. Nah, untuk informasi routing ya, itu masih dia dapatkan ini di ABR1. Ini ya. Akan tetapi untuk statusnya dia tidak aktif. Ya, jadi artinya apa? Kalau kita gunakan actionnya reject itu nanti routing filter itu tetap disimpan di RAM ya. Jadi dia tetap ada di tabel routing, akan tetapi untuk statusnya itu tidak aktif. Ya, kalau kita lihat di sini warnanya biru. Ya, berbeda dengan yang discard. Kalau discard itu benar-benar akan dibuang informasi routingnya. Nah, benar-benar hilang juga di tabel routing di sini. Nah, itu perbedaan penggunaan discard dan juga reject. Oke, ini tadi kita sudah mencoba untuk konfigurasi routing filter menggunakan chain OSPF in ya. Nah, sekarang kita akan coba untuk setting routing filter menggunakan chain OSPF out. Nah, seperti apa cara konfigurasinya? Nah, karena OSPF out ya seperti fungsinya, dia akan istilahnya filter traffic yang masuk dari external route ya. Jadi ketika ada router yang akan redistribute external route itu nanti kita filter informasi routing yang akan dikirimkan ke jaringan OSPF itu menggunakan OSPF out. Nah, untuk itu, untuk implementasinya kita akan coba di ASBR di sini ya, router ASBR. Nah, ya katakanlah untuk router ASBR ini, karena dia sebagai ini ya router paling ujung ya, router ASBR namanya ya, Autonomous System Boundary Router, itu nanti dia bertanggung jawab untuk jembatan ya antara jaringan OSPF dan jaringan eksternal seperti itu. Oke, nah di sini kita akan coba cek dulu ya di router ASBR ya, kondisinya seperti apa di konfigurasi OSPF-nya. Kalau kita lihat untuk di konfigurasi OSPF ya di router ASBR itu kita geser ke sini ke instance. Nih. Itu nanti
kita bisa klik 2 kali. Nah, ternyata di sini ada beberapa parameter ya, terutama yang atas ini ya, redistribute default route dan juga redistribute static route. Nah, ini dia terpilih opsi kalau yang atas ini yang redistribute default route dia terpilih if install as type 2. Artinya apa? Ketika terinstall informasi routing yaitu default route di router SPR ini, dia nanti akan didistribusikan ke router-router yang lain, ada APR 1 dan juga APR 2. Itu fungsinya. Ya, kenapa kalau kita cek misalnya tadi ya di router APR 1 misalnya, itu dia juga mendapatkan informasi DAO ya untuk default route-nya. Nih. Ini efek dari router SPR, dia mengirimkan informasi atau redistribute default route ini. Oke, kalau ini kita matikan misal never, itu nanti pasti hilang di APR 1 dan juga APR 2 pun juga hilang untuk informasi default route-nya. Nah, ini bisa kita aktifkan. Misal pakai ini ya, opsinya if install as type 2. Seperti ini. Ya. Ini dia muncul lagi. Kemudian yang kedua itu di sini ternyata di setting ya untuk redistribute static route itu as type 1. Artinya apa? Kalau kita lihat di router APR 1 maupun APR 2 ya, itu dia mendapat informasi DAO yaitu ini. 1 ini DAO. Kalau yang ini yang ke-reject tadi ya warnanya biru ini 2. Kalau kita cek di APR 2 itu ada sama ini, ada 1, ada 2. Nah, ini informasi routing ini sebenarnya dia didapatkan dari redistribute static route ini dari ASPR-nya. Ya, kalau kita lihat di menu IP route ya, di route list-nya itu ada 2 rule static di sini, 1, 2. Nah, ini dia coba untuk mengirim atau mendistribusikan informasi routing static ini ke router-router yang lain ya, APR 1, APR 2. Nah, caranya seperti apa ya? Caranya ini. Dia menggunakan parameter redistribute static route ya. Oke. Nah, yang paling bawah di sini ada parameter infilter dan outfilter. Secara otomatis dia akan mengarah ke OSPF in dan OSPF out. Nah, ini efeknya kenapa kok ketika kita setting tadi ya routing filter di APR 1 misalnya di sini, itu dia langsung tereksekusi ya, karena di instannya dia sudah tersetting secara default seperti ini. Ya, ada kalau in filter itu pakai OSPF in, ya kalau out filter dia pakai OSPF out. Kayak gitu. Nah, di sini kita akan coba implementasikan yang OSPF out di sini ya, di router ASPR-nya. Nah, kita akan coba dan lihat efeknya seperti apa ya. Nah, cara settingnya itu sama, yaitu ada di menu routing kemudian filter ya. Nah, di sini kita tambahkan routing filter baru. C-nya adalah OSPF out. Nah, kemudian prefix-nya yang pengen difilter itu apa? Contoh di sini saya pengen filter yang ini 202.65.113.16 ya. Kemudian actionnya adalah misalnya discard ya. Kemudian kita apply. Oke. Ini sudah masuk ke dalam tabel routing filter di sini. Nah, kalau kita lihat di router ASPR ya, ini tidak ada efeknya ya, tapi efek seperti ini, ya, filter ini, OSPF out ini, dia akan didapatkan di APR 1 dan juga APR 2. Ya. Kalau kita cek dulu di APR 1 di sini, ini ada routing filter DAO yang hilang. Ya, ada informasi routing ya dari OSPF atau DAO itu yang hilang, yaitu yang networknya atau destination address-nya itu yang 202.65.113.16 ya. Dan di APR 2 pun juga sama, di sini ada yang hilang yaitu yang 202.65.113.16. Nah, itu efeknya. Jadi untuk OSPF out ini dia akan memfilter informasi routing yang akan didistribusikan ya. Khususnya yang external route di sini ya.
semacam kayak gini. Ini kan sudah masuk ke dalam kategori external root ya. Itu. Ya pokoknya kalau si ASBR ini dia melakukan redistribute, oh berarti itu yang diredistribute pasti external root. Nah itu bisa kita filter menggunakan OSPF out. Nah, dan ini berjalan ya untuk fungsinya. Kalau misal kita disable ya maka nanti otomatis akan ditambahkan lagi informasi routingnya tadi yang 202.65.113 ini. Nah, ini di APR 2 pun juga sama. Nah gitu ya. Oke, kalau tadi kita sudah coba untuk yang actionnya discard dan reject ya di APR ini untuk OSPF in. Nah efeknya juga berbeda ya, kalau yang discard itu benar-benar dihapus, kalau yang reject untuk chain OSPF in dia akan disimpan di RAM, tapi statusnya nonaktif ya. Tapi kalau kita implementasikan di OSPF out, apa yang terjadi? Apakah sama efeknya? Ya kita coba di sini. Nah yang awal tadi itu discard ya, ini coba saya aktifkan. Kalau discard ya otomatis akan dihapus ya di sini ya, di root listnya benar-benar hilang. Tapi kalau kita settingnya itu yang reject, apa yang terjadi? Kita ganti reject, klik apply atau oke. Efeknya nggak ada bedanya, sama saja akan terhapus di root listnya. Nah itu ya. Jadi berbeda kalau OSPF out kita pilih discard atau reject ya efeknya sama saja, nggak ada bedanya. Tapi kalau OSPF in kita pilih discard sama reject itu ada perbedaan ya untuk filter informasi routingnya, dan itu kelihatan di root list seperti ini. Nah oke guys, demikian tadi ya bagaimana cara konfigurasi routing filter khususnya di jaringan OSPF. Jadi di sini kita nanti bisa menerapkan filter informasi routing menggunakan dua chain, yaitu ada chain OSPF in dan juga OSPF out. Kemudian untuk actionnya itu secara umum ada dua yang dipilih, ada discard dan juga ada reject. Nah ini nanti bisa juga diterapkan di dynamic routing yang lain seperti BGP, kemudian ada juga nanti mungkin MMA dan sebagainya. Ya, tapi secara mekanisme itu kurang lebih sama ya. Kita tinggal pilih untuk chainnya itu apa, kemudian tinggal diimplementasikan di masing-masing konfigurasi routing filternya. Oke. Nah setelah pembahasan routing filter ya dari awal sampai akhir ini, sekarang saya ada pertanyaan nih guys. Yang pertama adalah apa perbedaan ASPR router dan juga APR router ya, perbedaannya apa ya, kemudian fungsinya itu antara ASPR dan APR itu apa. Nanti yang pertama. Yang kedua, apa sih perbedaan parameter di routing filter ya, yaitu yang prefix dan juga prefix length. Ya, kalau bagi teman-teman yang tahu jawabannya langsung aja ya tulis di kolom komentar. Baik, terima kasih sudah menonton video ini. Apabila ada pertanyaan mengenai materi yang disampaikan di video ini, silahkan langsung aja tulis di kolom komentar di bawah ini ya. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga lonceng supaya nanti teman-teman bisa mendapatkan update video terbaru dari kami. Dan jangan lupa untuk klik tombol like dan juga share supaya nanti video ini lebih bermanfaat lagi. Dan sampai jumpa di video tutorial selanjutnya. Bye.